Halo teman-teman, selamat datang di channel Mimin. Semoga teman-teman Mimin sehat-sehat selalu ya. Mimin mau ingatkan bahwa video ini adalah alur cerita novel, jadi mohon maklumi jika ada ketidaksesuaian gambar, karena videonya masih belum rilis. Jangan lupa like, share, and subscribe. Tanpa lama-lama, langsung kita ke videonya. Battle Road to Heaven. Melanjutkan dari cerita sebelumnya. Setelah memanggil sayap awan ungu, Xiaoyan bergegas secepat kilat ke tempat di mana raungan binatang buas itu dipancarkan. Dalam waktu kurang dari 10 menit, dia sudah berada di dekat tempat gemuruh binatang itu bergema. Selain itu, ia tampaknya dapat merasakan beberapa aura kuat yang ada pada auman itu. Aura itu kuat dan bahkan hampir sama dengan Lin Yan. Bahkan mungkin ada satu atau dua di antara mereka yang lebih kuat daripada Lin Yan. Kejutan diam-diam naik dalam hati Xiaoyan saat dia merasakan aura ini. Lin Yan itu adalah orang yang kuat yang telah memasuki puncak kelas Dowling. Dengan menjadi lebih kuat darinya, bukankah itu berarti tempat ini sebenarnya memiliki elit doang? Xiaoyan menjadi sedikit berhati-hati saat pikiran ini melintas di hatinya. Dia hati-hati menekan fluktuasi Dao-Qi di dalam tubuhnya, dan nafasnya juga secara bertahap melambat. Sayap awan ungu di punggungnya sedikit mengepak, dan tubuhnya dengan tenang berlari ke hutan hijau yang subur. Xiaoyan dengan cepat menarik sayap awan ungu saat dia memasuki hutan. Setelah itu tangannya berkedip dengan tangkas seperti monyet. Setelah berhati-hati dengan cara ini untuk waktu yang lama, pemandangan di depannya tiba-tiba melebar. Ini terutama terjadi ketika tatapan Xiaoyan menyapu lembah gunung kecil di luar hutan. Kejutan di wajahnya tanpa sadar menjadi lebih padat. Di luar hutan ada lembah gunung kecil yang diabaikan oleh gunung. Pintu masuk ke lembah gunung itu seperti labu. Pada saat itu, ada seekor kera raksasa yang sangat kuat berwarna putih, sekitar 30 hingga 40 kaki, dengan ukuran berdiri di pintu masuk ke lembah gunung ini. Seluruh tubuh kera putih itu memancarkan aura sedingin es yang sangat tajam. Napas berat dan kasar yang keluar dari lubang hidungnya yang besar sebagai dua sulur kabut putih. Kedua lengannya juga cukup panjang dengan masing-masing tangan cakar sekitar 2 kali ukuran kepala manusia. Ketika tangan cakar kadang-kadang diayunkan, akan ada beberapa bilah angin yang ditembakkan dengan keras yang cukup kuat untuk menghancurkan batu besar di sampingnya dan mengirim pecahan batu terbang ke segala arah. Sepasang mata merah darah dipenuhi dengan niat membunuh liar dan ganas. Pada saat ini, sepasang mata merah darah ini dengan kejam menatap keenam sosok manusia di sekitarnya. Ini sebenarnya adalah kera iblis langit salju. Orang-orang ini sangat berani. Kekuatan kera dewasa, kera iblis langit salju, cukup memadai untuk menghancurkan emas dan memecah gunung. Meskipun orang besar ini di depan tampaknya baru saja memasuki tahap dewasa, setidaknya bisa sebanding dengan bintang 3 doang, gumam Xiaoyan. Xiaoyan segera berbicara dengan terkejut di dalam hatinya. Beberapa orang itu tidak lemah. Ucap Yaolao. Suara Yaolao terdengar samar. Xiaoyan buru-buru menyapu pandangannya ke keenam orang di sekitar kera iblis langit salju. Ketika tatapannya menyapu lencana di dada satu orang, ekspresinya sedikit berubah. Orang-orang ini semua siswa dari Akademi Dalam. Mengapa mereka sekuat ini? Hah? Senior Hanyu juga ada di sini? Di akhir kata-katanya, dia tiba-tiba mengeluarkan suara. Ini karena dia tiba-tiba melihat seorang wanita anggun berdiri di sisi paling kiri. Gaun yang jelas dingin namun memikat berwarna perak dan rambut panjang berwarna perak cerah itu tidak lain adalah Hanyu yang bisa dianggap memiliki hubungan yang cukup baik dengan Xiaoyan di Akademi Dalam. Mengapa mereka semua berkumpul di sini?
gumam Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit. Meskipun dia tidak tahu orang-orang selain Han Yu, dia bisa mengumpulkan beberapa petunjuk dari rencana mereka. Di akademi dalam ini, yang mana para siswa selain pakar yang berada dalam peringkat 10 besar dari ranking kuat, akan memiliki keberanian dan resolusi untuk datang dan mengepung binatang ajaib kelas Douwang. Hei, pria besar ini memang benar-benar tangguh. Han Yu, apakah benar ada hal yang Anda katakan di dalam? Anda sebaiknya tidak berbohong kepada kami untuk membuat kami menjadi pejuang gratis Anda. Kera langit setan salju ini adalah binatang buas yang bahkan tidak dapat dikalahkan oleh beberapa tetua di akademi dalam. Jika ada di antara kita yang bertarung sendirian, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Setelah dia menjadi gila, kita akan dihadapkan dengan sedikit masalah. Sementara Xiaoyan merasa ragu dalam hatinya, suara kasar tiba-tiba muncul. Matanya melirik dan menemukan bahwa orang yang berbicara adalah seorang pria dengan tubuh yang kuat dan beberapa janggut di wajahnya. Tubuh kuat yang terakhir adalah sedemikian rupa sehingga dia lebih tinggi dari orang biasa oleh 2 kepala. Tubuhnya yang besar menyebabkan orang lain merasakan penindasan yang tidak biasa. Namun, hal yang paling diperhatikan orang adalah palu logam besar di tangan kanannya. Di bawah sinar matahari, warna hitam palu logam memantulkan cahaya yang tebal dan dalam. Melihat vena hijau mengembung di tangan pria itu, berat palu logam hitam gelap ini sepertinya tidak ringan. Senior Yan Hao, Anda dapat yakin tentang ini. Saya jelas tentang bahaya yang terlibat dan tidak akan bercanda dengan hal semacam ini. Jika ada kesalahan terjadi setelah ini, Han Yu tidak akan menyusut dari kecaman senior Yan Hao, ucap Han Yu. Han Yu berkata dengan lembut. Suaranya sejelas mata air gunung es, menyebabkan orang-orang memiliki perasaan aneh tentang air es yang mengalir di hati mereka. Hahaha, Yan Hao, Han Yu tahu bagaimana menimbang hal terkait masalah seperti itu. Anda tidak perlu terlalu curiga. Jika benar-benar ada di lembah itu, manfaat yang akan kita peroleh akan sangat besar. Kompetisi besar akan dimulai setelah 4 bulan lagi. Jika kita dapat meningkatkan kekuatan kita selama waktu ini, posisi penatua adalah sesuatu yang dapat kita antisipasi. Tawa yang jelas terdengar. Tatapan Xiaoyan mengikuti suara itu dan melihat ke atas. Hatinya tanpa sadar memuji sedikit. Orang yang berbicara adalah pemuda tampan yang mengenakan pakaian berwarna hijau. Umur pemuda itu sekitar 26 hingga 27 tahun. Pada usia ini kebanyakan orang sudah mulai kehilangan arogansi liar seorang pria muda. Selain itu juga karena sikapnya yang tersenyum, inilah yang menyebabkan orang lain memiliki pendapat yang baik tentangnya. Dia mengenakan pakaian hijau dengan baik dan membawa sikap elegan yang membuat orang terkejut tanpa henti. Yan Hao? Xiaoyan diam-diam mengumumkan nama ini di dalam hatinya. Samar-samar dia merasa itu sedikit akrab. Lin Xiuya, mudah bagimu untuk mengatakannya. Ini adalah binatang ajaib yang bisa menyaingi elit Douwang. Bahkan dengan kekuatan kita, sangat mungkin bagi kita untuk terluka parah dan mati jika kita tidak berhati-hati. Selain itu, Yan Hao hanya ingin mengkonfirmasi beberapa hal. Lagi pula tidak ada yang mau menghabiskan begitu banyak usaha dan berakhir dalam situasi menjadi tangan kosong. Seorang pria yang wajahnya agak gelap memutar matanya saat dia menjelaskan. Lin Xiuya? Ini benar-benar tidak terduga bahwa dia adalah Lin Xiuya yang dibicarakan oleh Lin Yan. Melihat di posisi mereka, tidak heran mengapa bahkan Lin Yan sombong liar akan memiliki ketakutan samar ketika menyebutkan dia. Hati Xiaoyan sedikit melompat. Nama ini adalah sesuatu yang dia dengar beberapa kali. Sebagian besar siswa di akademi dalam akan melakukan sedikit kekaguman dan rasa hormat ketika menyebutkan nama ini. Mungkin orang ini bukan yang terkuat di akademi dalam, tetapi jika seseorang membahas pesona,
Kemungkinan tidak ada seorang pun di Akademi Dalam yang bisa berdiri bahu-membahu bersamanya. Hahaha, tidak ada orang yang tidak berguna yang bisa masuk dalam 10 besar ranking kuat. Meskipun kekuatan sejati kita mungkin tidak dapat dibandingkan dengan kera setan langit salju, binatang bos itu mungkin akan dirugikan jika kita benar-benar bertarung. Lin Xiuya tertawa. Jarinya yang panjang dengan lembut menjentikan pedang panjang berwarna hijau yang dipegangnya di tangan satunya. Suara yang jernih segera tetapi tiba-tiba diam-diam dipancarkan. Setelah mengeluarkan suara, benang angin berputar yang hampir seperti zat tiba-tiba muncul di sekitar tubuhnya entah dari mana. Kalian semua sedikit kekanak-kanakan untuk memiliki argumen tidak berguna seperti itu sekarang. Karena kalian semua sudah mengikuti saya di sini, itu berarti bahwa hal yang sama memiliki daya tarik yang besar untuk kalian semua. Oleh karena itu hal terpenting sekarang adalah pertama-tama mengalahkan kera salju setan langit ini. Anda semua jelas tahu tentang nilai benda itu. Begitu berita menyebar, kemungkinan akan ada cukup banyak orang dari wilayah sudut hitam yang datang untuk mencurinya. Pada saat itu sudah terlambat untuk menyesal, ucap Han Yu. Han Yu mengernyitkan alisnya sedikit ketika dia berbicara dengan suara dingin dan acuh tak acuh ketika dia mendengar pendapat yang agak tidak seragam. Beberapa orang di sampingnya tertawa ketika kata-kata itu meninggalkan mulut Han Yu. Mereka mengangkat bahu dan tidak terus berdebat. Sebaliknya mereka mengalihkan pandangan mereka ke arah kera langit setan salju. Nanti, kita berlima akan bertindak untuk menghentikannya. Setiap orang harus menggunakan keterampilan apapun yang mereka miliki. Kera ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dihadapi. Kekuatan Han Yu sedikit lebih lemah dan lebih baik baginya untuk tidak berpartisipasi dalam pengempungan semacam ini. Sebagai gantinya, Anda harus membantu kami memperhatikan pergerakan di sekitar, ucap Lin Xiuya. Lin Xiuya memiringkan pedang panjang di tangannya dan mengarahkannya ke tanah saat dia berbicara sambil tersenyum. Ya. Han Yu ragu-ragu sedikit ketika dia mendengar ini sebelum dengan lembut mengangkat dagunya. Jari kakinya menekan batu besar dan sosoknya menarik dengan cara yang ringan. Akhirnya tubuhnya yang cantik berdiri tegak di atas pohon dengan pandangan lebar yang tidak tertutup. Hahaha, semuanya, kita belum bergandengan tangan untuk waktu yang lama. Saya ingin tahu, apakah Anda mengalami peningkatan? Lin Xiuya tertawa samar ketika melihat Han Yu menarik diri. Pakaian hijaunya sedikit bergetar ketika aura yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Merasakan kekuatan aura ini, rasanya agak seperti melebihi Dowling. Benar-benar tidak terduga bahwa bahkan Anda memiliki satu langkah untuk masuk ke kelas Douwang. Anda benar-benar layak menjadi juara di antara banyak siswa baru kita saat itu, ucap Yan Hao. Yan Hao tanpa sadar menghela nafas kaget saat dia merasakan aura kuat yang merembes keluar dari diri Lin Xiuya. Bukankah kamu juga menyentuh lapisan batas itu? Ucap Lin Xiuya. Lin Xiuya memutar matanya pada Yan Hao saat dia berbicara. Aku hanya menyentuhnya dengan sangat samar dan tidak bisa dibandingkan denganmu, jawab Yan Hao. Yan Hao tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. Dia memegang palu logam hitam di tangannya dan memutar dengan kasar di depannya. Segera, aura yang menakutkan merobek udara dan mengeluarkan suara yang tajam. 3 orang lainnya juga membiarkan ki mereka meletus sampai batas mereka setelah Lin Xiuya dan Yan Hao. Orang-orang ini sebenarnya adalah orang kuat yang berada di puncak kelas Dowling. Dari penampilan ki mereka sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari Lin Yan. Akademi dalam ini memang layak menjadi tempat di benua tempat berkumpulnya para orang yang berbakat. Semua orang ini baru berusia sekitar 25 tahun, tetapi mereka cepat mencapai kelas Douwang. Bakat semacam ini bisa disebut hebat. Orang-orang jenius yang bahkan para surga akan menuruti kemanapun mereka berada, gumam Xiaoyan.
Xiaoyan tanpa sadar menghela nafas kaget di dalam hatinya ketika dia merasakan 5 aura kuat. Tampaknya telah merasakan atmosfer pertempuran yang telah menyebar dari sekitarnya. Kemerahan cerah di mata besar kera iblis langit salju di medan perang menjadi lebih padat. Cakar hitam yang seperti logam sangat hancur di dadanya yang ditutupi dengan bulu berwarna putih. Segera, riak dengan kekuatan mendasar yang terlihat dengan mata telanjang tiba-tiba menyebar. Manusia bodoh, jangan memiliki delusi untuk mengambil inti susu pendingin tubuh. Jika kamu pergi sekarang, aku akan menyelamatkan hidupmu. Kera iblis langit salju mengangkat kepalanya yang sangat besar. Tatapannya yang merah darah menatap tajam pada beberapa orang. Setelah terdiam beberapa saat, suara rendah dalam sombong liar seperti petir tiba-tiba terdengar oleh telinga semua orang yang hadir. Hah? Kera langit setan salju ini hanya ada di kelas doang, tetapi sebenarnya bisa membuka mulut untuk berbicara? Hati Xiaoyan merasa terkejut dengan tindakan kera langit setan salju sejenak sebelum dia tiba-tiba terkejut. Inti susu pendingin tubuh? Xiaoyan berulang kali mengucapkan nama ini di mulutnya. Sesaat kemudian, tubuhnya tiba-tiba bergetar. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi tertegun namun penuh kegembiraan. Tempat ini sebenarnya memiliki susu inti pendingin tubuh, semacam benda spiritual dari tanah. Dan cerita pun bersambung. Terima kasih telah mendengarkan Mimin sampai akhir ya, dan sampai jumpa.